S17 salah paham Gita. Gita sudah sampai di parkiran dan dia menyaksikan adegan di dalam mobil itu langsung lemas. Ini adalah kali kedua baginya melihat pasangan yang bercumbu mesra seperti itu. Tapi kali ini lebih parah dibandingkan dengan yang pernah teman Gita lakukan. Pak David begitu agresif menjamah Lily. Gita masih tidak percaya jika Pak David dosen yang diidolakan banyak wanita kampus mencium Lily dengan begitu ganas dan lebih parahnya lagi itu di tempat umum meskipun di parkiran kampus sedang sepi. Gita merasa begitu kecewa dengan Lily. Dasar wanita genit. Bisa-bisanya ia menggoda Pak David. Sok polos tapi ternyata wanita gak baik juga dia, gumam Gita dalam hati. Gita yang tidak tahan melihat mereka berdua yang sedang bercumbu. Ia langsung pergi meninggalkan tempat itu. David melepas Lily dengan nafas keduanya terengah. Sudah puas? Tanya Lily. Kak David gak akan puas gitu aja. Ayo kita pulang dan lanjutkan di rumah. Senyum liciknya pun menyeringai. David menjalankan mobil dan pulang ke rumah mereka. Lily hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat bagaimana kelakuan suami mesumnya. Sesampainya di rumah, Kak David mau mandi dulu ya sayang. Kak David udah makan? Belum. Kok belum sih? Gak sempet. Tadi Kak David cepet-cepet ke kampus. Kalau enggak pasti Kak Dav gak tahu soal kejadian tadi. Masih diungkit lagi. Ya udah Lily masakin dulu ya. Lily beranjak ke dapur dan membuka kulkas. Masak apa ya? Kentang goreng aja deh sama nugget. Lily menyiapkan makan malam David dan membawanya ke kamar. Oh belum selesai mandi. Aku taruh di sini aja deh. Dederetetetet. Ponsel David bergetar. Lily menoleh ke arah ponsel dan melihat Wa masuk dari aura. Saking penasarannya Lily membuka isi pesan itu. David, kapan kamu berkunjung ke rumah? Keira sangat kangen sama kamu. Kalau besok kamu ada waktu mampirlah ke rumah. Kami tunggu. Dalam pesannya, Aura mengirim foto dirinya dengan pose yang begitu menggoda. Lily begitu kesal langsung menghapus foto itu dari ponsel David. Bener kan firasatku. Mbak Aura itu gak beneran bisa ngelepasin Kak David. Lagaknya aja sok bilang ngelepasin. Tapi dasar kuntilanak. Awas aja sampai berani macem-macem sama Kak David. Celetakek, pintu kamar mandi terbuka. Lily kaget saat David keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah dan hanya memakai handuk biru di pinggangnya. Lily yang melihat pemandangan indah di depan matanya pun tak berhenti memandangnya. Mau sampai kapan kamu lihatin Kak David kayak gitu? Lily tersadar dari lamunannya. David mendekati Lily. Kemudian Lily pun mundur teratur hingga sudah menempel di dinding. Kak David jangan gitu deh. Cepet ganti baju nanti masuk angin. Kak David mau melanjutkan tadi yang tertunda. Tangan David yang tak mau diam. Membuat Lily jadi geli. Pelisi lepasin Kak. Lily kan masih halangan. David menghentikan kegiatannya. Astagfirullah. Kak David lupa. Lily mendorong tubuh David dan berlari menjauh. Lily mau ambilin Kak David baju. Lily mengambil baju untuk David di lemarinya. Setelah mengganti baju, David makan malam ditemani Lily. Kak David, iya sayang. Tadi ada pesan dari Mbak Aura. Hah, pesan apa? Kapan kamu ketemu dia? Pesan di ponsel Kak David. Maaf tadi karena penasaran jadi Lily buka. Lily gak seneng deh dia kirim-kirim pesan gitu. Itu alasan dia aja mau ketemu Kak David biar bisa berduaan. Lily cemberut. Kamu cemburu ya? Ya jelas dong. Istri mana yang rela kalau suaminya main dengan wanita lain? Kurang apa coba aku? Lily berjalan ke kasur meninggalkan David yang masih menghabiskan makanannya. Setelah habis David langsung menyusul Lily yang sudah terlelap. David meraih kepala Lily dan menaruhnya di dekatnya. David memeluk Lily sambil tiduran. Gadis kecilku yang cemburuan. Cuma kamu yang Kak David sayang.
David mengecup kening Lily dan ikut tidur dengan memeluknya. Keesok paginya Lily terbangun dan langsung beranjak ke kamar mandi. Setelah selesai membersihkan dirinya, Lily segera menyiapkan sarapan. Sementara, David baru saja bangun dan langsung ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, berwudu dan setelah itu menjalankan ibadah subuhnya. Tak lama David turun ke bawah. Sayang, udah siap ya sarapannya? Udah. Ayo makan. Oke, David duduk di meja makan. Lalu Lily menghidangkan makanan di depan meja. Kak David pagi ini ngajar di kelas kami ya? Enggak sayang. Pagi ini Kak Dav ada rapat penting. Lagian Mizan udah pulang dari Malai. Oh gitu ya? Iya. Ayo cepat habiskan sarapanmu. Kita segera berangkat. Lily dan David menghabiskan sarapan mereka setelah selesai sarapan mereka berangkat ke kampus. Sampainya di kampus, Lily melepaskan seatbelt-nya dan bersiap untuk turun dari mobil. Kak, nanti jemput Lily kan? Iya sayang. Nanti Kak David jemput jam 12 ya. Oke deh. Lily turun dulu ya. Kak, Lily mengecup pipi David singkat dan berhasil membuat wajah David merona. Kamu nakal ya sekarang. Hihihi yang ngajarin nakal siapa? Saat David ingin membalas, Lily segera keluar dari mobil dan melambaikan tangannya ke David. David tersenyum manis. Hatinya begitu bahagia melihat Lily membalas senyumnya. Kemudian Lily masuk ke dalam kampus. Sementara David menjalankan mobilnya menuju kantor. Sampainya di dalam kelas. Lily melihat Gita yang sedang memainkan ponselnya. Hai Gita. Udah sampai dari tadi ya? Enggak. Semalam pulang jam berapa kamu? Jam 10. Oh. Maaf ya aku pulang duluan. Karena ada urusan. Gita hanya diam dan cemberut saja. Dia menahan kesalnya terhadap Lily. Dosen masuk ke dalam kelas dan perkuliahan dimulai. Semua mahasiswa fokus terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. 2 jam kemudian, semua mahasiswa membubarkan dirinya dari kelas. Gita, ke kantin yuk. Males. Git, kamu kenapa sih kok diemin aku kayak gitu? Gak apa-apa. Males aja. Gita berlalu meninggalkan Lily. Lily mengikuti Gita menuju halaman belakang kampus. Gita, aku mau ngomong. Apa aku ada salah sama kamu? Gita membalikkan badannya. Kamu jahat banget ya jadi cewek. Maksud kamu apa? Aku sudah melihat semuanya. Kamu bercumbu dengan Pak David di mobil semalam. Dek, apa? Iya. Kamu gak perlu mengelak. Aku sudah melihat semuanya. Ayo kita duduk di sini. Lily mengajak Gita duduk di bawah pohon mangga di belakang halaman kampus. Gita, aku mau cerita sesuatu agar kamu gak salah paham sama aku. Tapi janji kamu jangan bocorin ini ya. Iya, sebenarnya Pak David itu suamiku. Apa? Kamu bercanda ya? Beneran. Kami sudah menikah beberapa bulan lalu. Dan itu masih dirahasiakan. Apa kamu mencintai Pak David? Awal pernikahan. Aku benci banget sama dia. Tapi setelah tinggal bersamanya, aku baru sadar Pak David itu orangnya baik dan memperlakukanku dengan lembut. Dengan lembut. Tapi kemarin malam, itu dia marah padaku. Karena kejadian di panggung tadi malam. Apa kamu melihat semuanya? Iya. Aku sampai lemas melihat Pak David menjamahmu. Dia agresif banget. Apa kamu gak sakit, Li? Dia orangnya posesif Gita. Jika dia marah maka aku akan habis dihukumnya. Kamu bisa lihat ini. Lily membuka sedikit hijabnya dan memperlihatkan kepada Gita tanda kepemilikan David di tubuhnya. Aku harap kamu jangan cerita ke siapapun ya. Baiklah aku akan tutup mulut. Maafkan aku ya yang langsung marah sama kamu. Gita memeluk Lily. Iya gak apa-apa. Aku gak bisa ngebayangin seganas apa suamimu. Hahaha. Hahaha cukup aku aja yang tahu soal itu. Tapi aku seneng karena Pak David yang jadi suamimu sepertinya dia orang yang baik dan penyayang. Tapi dia begitu galak.
Jadi majikan yang kamu bilang galak itu Pak David. Yups betul. Ya Allah Lily. Suami sendiri dikatain gitu. Memang kenyataannya gitu. Hihihi. Ayo kita ke kelas. Mata kuliah kedua akan dimulai. Ayo. Lily dan Gita bergandengan tangan dan masuk bersama ke dalam kelas untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya.